apa ya? Sayang tadi banyak berapa langkah yang kita ini. Saya ulangi lagi ya sambil nunggu ini ya. Jadi dari desain tadi, balik dulu ke sini kali ya. Oke, dari gambar yang kita desain tadi, ini ya, ini tuh saya minta dia buatkan desain double-nya gitu ya. Kemudian saya mode Pro, saya keluarin ternyata ada tambahan tabel baru, tabelnya tabel ini ya, tipe produk. Terus saya tambahin informasi lagi baru, ini hasilnya, tambah informasi baru bahwa analisis kita gini gitu ya. Dan dia memperbaikin gitu ya. Hasilnya ini. Oke. Nah, dari sini teks yang di sininya, yang tabel ini kita buatkan database-nya gitu ya eh, dengan di apa Gemini juga. Kalau saya punya data seperti ini, buatin tabelnya untuk ini, hasilnya ini. Udah ya, kita copy di sini, masuk ke DB title, kita paste di sebelah sini. Kita masukkan database-nya di DB Weaver-nya seperti ini. Habis ini langsung otomatis keluar gambarnya. Setelah sign in, nanti kita bisa download ke Postgre maupun ke PDF-nya ya. Oke. Udah, sekarang kita buka ke DB Weaver-nya. Mana sih DB Weaver? Buka belum? Oke, ini belum connect ya. Ini error nih. Ya, ini error. Ini biasanya karena apa? Karena Dockernya belum nyala. Jadi pastikan Dockernya nyala di sini nih. Nggak kelihatan. Ada Dockernya nggak? Si Docker desktop nggak ada ya. Nanti kita nyalain di sini. Docker desktop. Nah, Docker desktopnya nyalain tuh barusan. Salah. Dan yang ini gitu ini. Nah, ini lagi jalan nih. Docker desktopnya lagi starting. Nah, lagi starting ya. Nanti setelah dia nyala, dia akan masuk ke sana. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Ini lagi jalan. Saya izin sebentar ya, ada tamu saya sebentar. Tapi ini lagi nunggu loadingnya. Oke, kita cek ya. Ada isu nggak di... Kita cek di sini. Ini Postgre-nya. Ini belum running ya. Ini image container. Nah, ini belum jalan nih. Ini kita... Oke, lagi running. Teman-teman, sebentar ya, saya ada tamu. Saya mau sapa dulu. Sebentar lagi gabung ntar ya. Sekitar 2 menit. Siapa? Ya. Oke. Ya, teman-teman, punten ya. Ini udah running ya. Kalau tadi ada masalah running, masuk ke di Beaver-nya lagi, connect-kan ke sini lagi. Nah, udah connect alhamdulillah sini gitu ya. Kalau teman-teman mau bikin database lagi, misalkan saat ini kita di database, misalkan kita kasih nama tadi ya, PT AMS, AMS, Tirta Agung, nah gitulah pokoknya gitu. Oke, nah ini
set default. Nah ini terus sekarang kita tutup dulu database-nya. Jadi kalau saya salah, mohon maaf ya, teman-teman mungkin udah biasa. Saya udah agak lama nggak pakai kayak gini. Nanti teman-teman tinggal SQL, OpenScript SQL. Kok ini ya? Ini gimana caranya? New SQL. Nah, di New SQL script. Oke, nah yang tadi itu, yang sudah kita download tadi, bisa kita buka kali ya. Oke, di download kayu. Nah, ini dia. Open. Nanti mungkin teman-teman ada yang sudah lebih canggih ya. Ini udah create table-nya, kita Ctrl A, kita Ctrl C, udah kita ambil, lalu kita paste ke sini. Oke ya. Nah, habis itu kita tinggal running aja nih. Bismillah. Nah, ini masih ada yang salah ya. Oke, foreign key-nya. Kalau di SQL gini, saya biasanya kalau saya nggak ngerti, saya copy paste, saya masuk ke gini lagi, nanti saya akan bilang sama si Gemini, benerin dong. Nah, ingat ya, Aim, kamu adalah ahli database untuk tools DB Ever dan Postgre di Docker. Dikasih informasi lengkap ya. Terus saya sedang membuat database dengan perintah SQL dan memiliki error sebagai berikut. Nah, untuk SQL berikut. Jadi lengkapin juga. Nah, ini di copy lagi, masukin ke sana, tuh, kemudian jelaskan masalahnya apa dan tunjukkan perbaikannya. Nah, teman-teman, saya udah ngajak teman-teman untuk belajar gaya AI gitu ya, bahwa kalau ada isu tuh jangan mentok terus bingung gitu ya. Kita ada AI, dia udah baca buku hampir seluruh dunia gitu ya, Gemini ini datang nih buat highlight atau menjalankan bagian tersebut dulu. Nah, ini diperbaikin langsung nih sama dia nih. Nah, di solusinya dia pakai constraint strateginya, ya kan? Referensinya ini gitu. Kita copy aja, kita pastekan ke sana. Masih error lagi. Product doesn't exist. Ya, kita kembali aja lagi. Tolong dicek kenapa. Ya, ini belajar problem base ya kayak gini. Jadi ini masalahnya apa gitu ya. Nah, ada perbaikannya. Dia pakai ini. Lihat nih, ada referensinya ya. Strateginya nih, bedanya. Kalau tadi kita ada kayak di bawahnya itu dikasih ini kan, constraint, dikasih constraint. Kalau yang ini strateginya dikasih referensi aja. Oke. Kalau saya takut, dihapus, di Ctrl V. Salah. Belum di copy. Di running. Masih error juga. Dia masih error di perintahin. Oke.
Nah, nggak apa-apa. Di drop lagi aja, dibuat lagi aja. Masih error juga nih. Ini running nggak sukses nggak sih ini? Atau error ya? Si error ya, teman-teman ya? Katanya masih error, Pak. Si error ya? Pak AI pun nggak bisa mau jawab nih. Oh, ini pakai fast. Coba pakai yang L Pro nih. Aduh. Iya Pak, saya kendalanya seperti itu. Pas di run jadi error. Jadi nggak bisa bikin tabel. Ya, ya, ya. Pak, saya juga begitu, Pak. Oh, gitu juga. Siap. Saya juga nih. Jadi kita bertiga error semua nih. Nggak apa-apa ya. Kalau saya tuh ya belajar kayak gini. Tools baru, ini baru. Itu namanya kalau di teorinya learning curve. Learning curve tuh fase pembelajaran. Jadi dosen tuh nggak semuanya harus tahu ya. Jadi dosen tuh adalah ngebantu teman-teman untuk mengeksplorasi. Nah, kayak ginilah kita belajar untuk mengeksplorasi. Ya tadi ternyata pakai fast. Fast itu cepat tapi kadang-kadang error. Nah, ini dia. Nah, ini. Nih, rollback. Oke. Oke. Jadi suruh pelan-pelan ya, Ta. Coba pakai ini, Pak. Modenya Apa? yang apa? Pakai pakai Anthropic, pakai Sonnet, Claude. Kalau Claude dia LLM-nya jago di codingannya, Pak. Oke, siap. Kita pakai ini dulu boleh ya? Boleh, Nanti Pak. saya harus belajar Claude itu. Beda lagi ilmunya. Oke, tabelnya udah. Ini saya copy satu-satu ya. Udah. Tabelnya di mana ya? Oh, di skema ini. Nah, ini tabel. Nah, udah keluar ya tabelnya ya. Oke, buat tabel anaknya. Oke, kita. Oke, sukses. Nah, udah ya, sukses nih. Di F5 lagi. Nah, ini kode produksinya. Nih, kode produksi ya gini, 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 gini. Nah, teman-teman yang kedua, biasanya saya kan perlu input gitu ya. Nah, ini saya bisa minta lagi sama dia. Buatkan random input untuk di insert ke database yang sudah dibuat. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah biar kita itu punya sampel data tanpa harus ngetik ulang gitu ya. Nanti kalau yang biasanya pakai loading-loadingan. Mas Ahmed tahu bagaimana ngeload CSV ke ini ke di DBFIR? Gimana, Pak? Sorry. Ngeload ngeload Insert, tapi dia ngeload CSV gitu. Oh, ini ngeload, pada dia suruh ini nih. CSV. Enggak, ini strateginya dia suruh insert manual nih. Nggak apa-apa ya, pakai ini aja ya. Jadi Oh, ada yang strategi itu ya, Pak. teman-teman, jadi bisa Boleh, juga boleh. kita simpan kita minta CSV-nya, CSV-nya di loading. Nah, kalau ini ada dia membuat SQL langsung nih, kayak gini. Copy aja dulu ya, buat kepentingan kita belajar. Kita ambil di new SQL lagi. Ini diagramnya udah kelihatan kayaknya ya. Nah, ini udah kelihatan. Datanya masih kosong. Oke. Ada scriptnya, kita hapus, kita control paste, kita running. Nah, si error nih. Khawatir. Ini kalau salah, ini dulu aja tanya. Tapi ini kayaknya tidak seperti yang kita inginkan ya tabelnya ya. Jadinya ya. Tabelnya ada apa tadi? Kode produksi,
produk sama tipe produksi ya. Di kolomnya ada ini, yang ini kolomnya ada ini, yang ini ada ini. Oke. Nah, ini salah satunya nih, Net, ada konsep referential integrity. Jadi di sini kita belajar bahwa database itu SQL itu salah satunya keunggulan dibandingkan dengan apa Excel gitu ya. Tapi juga menjadi batasan kita tuh setiap entry data tuh kalau misalkan jadi referensi dia dipastikan kamu buat dulu loh datanya di sana gitu. Kita copy gitu ya. Terus kita paste lagi aja di sini. Oke, dan nah itu udah ada metode produksinya, tabelnya mana sih tabel? Nah, ini datanya nih. Kok belum masuk di F5? Kok belum masuk? Kok belum masuk datanya? Ini saya punya isi datanya nggak masuk nih. Mana nih datanya nggak masuk? Oke, bisa keluar copy ya. Kasihkan ke jadi formnya buat SQL baru. Iya, mau belum masuk nih. Waduh, kenapa nih? Waduh, suruh manual susah tuh dong nih. Oke, kita lihat datanya ya. Ini masuk tipe produksi. Kenapa belum masuk ya? Ada yang mau bantu? Kenapa ini nggak masuk? Padahal masuk nih di sini. Kenapa ya? Aduh, saya bisa lanjut nih. Coba saya bypass deh. Coba ini bypassnya gimana ya? Oke. Ini saya biasa akan bypass ya, teman-teman. Jadi selain pakai dbeaver, kita tuh sebenarnya bisa juga pakai manual gitu ya. Caranya saya harus kasih tahu si AI-nya dulu. Ini apa tampilan ininya.
Terus besar. Oke. Tadi tujuannya biar mempermudah, tapi ternyata database-nya nggak masuk-masuk. Nah, apa itu sini behavior-nya? Oke, itu ya. Ini dia, kita masuk ke PowerShell dulu. Ini cara manual ya. Saya biasanya udah lama nggak pakai tools-tools seperti itu sih. Oke, 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 udah masuk nih. Use apa tadi? PT tas ya. Show tables. Oh, kok belum kelihatan? Biasanya kalau ini, oh, kok baru gini? Atau ini belum masuk ke database ya kali ya? Baru masuk ke Docker-nya, sebentar ya. Oh, ini baru masuknya nih. PT tas. Oh, dia bentuk gini, perintahnya beda. Oh, ini dia. Base database-nya ya. Oh, beda dia. Saya biasa pakai MySQL, ini beda dia. Perintahnya /c ya. Apa? Baru pertama kali juga. /c apa sih PT tas. Hmm. Terus L. PT tas salah. Underscore. Nah, terus oke, kita /dt. Nah, udah kan punya gini. Oke, oke. Nah, ini dia. Saya akan contoh query ya untuk melihat data di tabel. Jadi teman-teman, di Weaver itu sebenarnya mempermudah kita untuk mengakses database-database seperti ini gitu ya. Nah, oh udah bisa nih katanya nih. Oke ya, kita lihat coba ya. Select bintang from kode produksi. Hmm, belum ada. Oke, berarti database dari tadi yang di Birayo itu nggak pernah masuk ke sini. Nah, tugas kita sekarang kita akan menginsert ya. Tadi yang udah kita buat, pulang. Oke. Nanti kita akan buat ya, ini ya. Ini katanya udah ada. Coba kita pilih select bintang from tipe produksi. Nah, tipe produksi udah masuk nih. Nah, sekarang kita lihat tipe, berarti ini udah masuk. Coba kita lihat produknya ya. Nah, udah insert. Coba kita select. Ini tadi udah keluar tuh produk ya, from produk.
Nah, Mbak Nina sama siapa tadi? Mas Taufik, Mas siapa tadi? Yang belum bisa masuk lewat di Beaver, bisa juga pakai cara ini ya. Nah, udah masuk nih. Nanti lihat lagi videonya aja ya, di mana kita akan bisa ini. Ya udah. Nah, ini salah nih komposisi produk slash rate. Nah, ini kan komposisi produk ya. Kita belum pernah bikin komposisi produk nih. Ini kan disuruh insert ya, tapi create table-nya belum ada nih. Kita lihat di mana create table-nya belum ada. Nah, ini dia. Create. Ini copy aja. Kita masukkan ke sini. Yang udah create table-nya, kita insert sekarang. Nah, udah masuk sekarang. Select bintang from komposisi produk. Nah, itu udah masuk ya. Oke. Nanti terakhir kode produksi. Oke, kita masukin. Kita masuk. Alhamdulillah. Dah, selesai. Nah, coba kita cek di Beaver-nya ya. Dia punya masalah nggak sih? Aneh nih. Atau dia tadi gara-gara ada commit-nya kali ya. Atau kita F5 kali ya. Nah, udah mulai isi nih kalau kayak gini nih. Tapi aneh, ini nggak semuanya kelihatan. Nah, ini udah kelihatan nih. Nah, udah masuk. Ya, teman-teman ini udah masuk ya. Ini mungkin kita punya isu di koneksinya ke sana, tapi idenya semua udah masuk di sini. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan sama teman-teman ya. Jadi tadi sebenarnya saya melakukan namanya bypass ini tampilan. Pertama tadi pastikan si Dockernya nyala ya. Itu. Setelah itu buka PowerShell, Windows PowerShell. Nah, Windows PowerShell. Setelah itu dia keluar, dia akan ini. Nah, habis ini kita ketikkan Docker gini. Docker ini ya, Docker accept ini Postgre. Habis itu udah masuk nih. Udah masuk ke dalam sini. Oke. Tapi sebelumnya dipastikan Dockernya nyala ya. Oke, udah masuk ke dalam sini. Oke, udah masuk semua sampai sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Oke, kalau belum ada pertanyaan, halo Mas Ahmed? Halo? Siapa? Halo? Siap. Dengar suara saya masih ya? Masih Pak, Oke. dengar Pak. Penjelasannya bisa ditangkap nggak ya? Kayaknya kalau Mas Ahmed mah nggak ada masalah ya, insert-insertnya aman ya. Tapi nanti coba aja tabelnya dan semuanya bisa dites sama teman-teman, termasuk pakai Gemini-nya. Nah, tadi kalau saya ada isu-isu, kadang-kadang Gemini itu kalau yang bentuknya belum berbayar, itu kadang-kadang nggak ngedip kalau ada masalah di ini. Tapi bosan tadi Mas Ahmed juga sharing bisa pakai Claude ya, di Anthropic ya. Karena itu programming lebih bagus. Betul Itu juga Pak. bisa, itu juga bisa dipakai ya. Oke. Nah, sekarang mungkin saya mau ngejar materi sekarang. Ini kita punya waktu, hampir 1 jam tadi kita ngobrol ini ya. Minggu ini seharusnya kita diskusi tentang bukan ini kita diskusi. Nah ini kita diskusi tentang minggu ke-6 terus ngomong CTE ya. Nah di sini sebenarnya kita mau ngomongin tentang tipe baru dengan JSON-B.
Nah, tapi sebelum ke sana, ada yang pernah dengar nama Jason belum ya? Ada yang pernah dengar Jason? Mas, Pernah, Pak. pernah ya? Oke, Mbak Nina, Mbak Nani pernah dengar nama Jason? Bukan Jason Statham ya, Pak? Pak, Statham ya? Hah? belum. Belum ya? Oke, baik. Kita ngomong Jason. Oke, kita ngomong, coba kita ke Tokopedia. Salah. Tokopedia, bisa. Nah, kok bisa jualan, Nonton? Ya ngomongin itu. Kita ngomonginnya tentang Jason. Nah, ini cara live hacking ya. Jadi saya tunjukin di network itu sebenarnya setiap panggilan ke itu kita ada ngomong nih. Nah, ini kan perintah-perintahnya ya. Nah, biasanya perintah-perintahnya itu dia pakai format JSON. Kecepatan. Ini dia biasanya ada ini nih, respon payload, ini CSS ya. Nah, ini nih kayak gini-gini, ini namanya format JSON nih. Ini respon. Ini JSON. Apa sih manfaatnya Pak Anton? Nah, ini kita buka dulu ya, sebentar ya. Misalkan nih, kita mau ngomongin tentang hampers lebaran. Nih, hampers tuh bingkisan ya. Bahasa sonohnya jadi hampers. Oke, ini lagi running. Tunggu sampai selesai. Oke, gambar ya. Nah, sekarang di sini tuh kelihatan nih ininya. Nah, saya mau ngajak teman-teman lihat apa sih JSON gitu ya dalam real langsung. Nah, JSON tuh kayak gini nih. Coba kita lihat nih yang teks-teks PNG gini ya. Ada nggak ya? Oh, iPhone-nya nggak ada. Search. Ada yang... ini. Nih, bukan di coding. Nah, bukan. Di gambar. Nah, ini kayak gini sebenarnya nih, ini JSON nih. Cuman kok ini masih coding JavaScript, JavaScript, JavaScript. Biasanya dia untuk jagain kadang-kadang emang di error, dikunci ya. Nah, ini ada sih. Nah, kayak gini-gini sebenarnya ini, nah ini mau ngambil API mana, ini JSON semua nih. Perintah-perintah yang kayak gini nih. Jadi, tadi kasih tahu ya, payload-nya kayak gini. Ini. Responnya, respon cuma ini doang. Coba saya clearin dulu deh. Saya ganti lagi deh. Jadi, udah keluar ya. Oke, coba kita lihat di sini. Hmm, Keluarnya kok gini doang ya. Saya mau nunjukin Jason ini kok nggak dikeluarin sama dia. Nggak dikunci. Harusnya enggak sih. Aduh, kok nggak ada. Sampai bawah nih padahal. Apa dikunci sama dia ya? Enggak juga sih harus. Mungkin. Nggak dikasih. Sorry ya teman-teman ya. Saya pengen nunjukin kalau di aslinya. Itu biasanya kalau ada yang tipe-tipe biasanya XHDR apa search-nya ada mana ya search-nya? Nggak ada juga. Nah, ini biasanya kayak gini-gini. Ini tuh
Nah, ini kayak gini-gini, ini harusnya adalah ininya, JSON-nya gitu. Cuma ini kok tipenya jadi kayak gini sih keluarnya. Ini JavaScript-nya, apa di JavaScript sekarang ya, nggak lagi kayak dulu yang kebuka. Nah, ini JSON. Nah, JSON itu kayak gini-gini, teman-teman. Jadi ada kurungnya. Kalau kurung kayak gini berarti di dalam itu bisa beberapa gitu ya. Kalau kurung kotak ya. Kalau kurung single itu berarti satu set data gitu. Dia tuh ada cirinya titik dua, kutip titik dua, terus pakai kurung kurawal kalau dia kelompok data gitu ya. Yang kayak data ini nih satu kelompok nih. Jadi ada title dan description-nya kayak gitu-gitu. Nah, cirinya ini titik dua, tapi kalau udah beda tema dia pakai koma seperti itu. Ini contoh prakteknya ya. Untuk prakteknya kita buka good mana tadi sih good. Oke, ini contoh prakteknya. Jadi kalau misalkan, jadi ini JSON itu gunanya apa sih gitu ya. Jadi teman-teman itu nanti kita punya situasi namanya datanya structure, ya ada non structure. Maksudnya apa sih Pak Anton? Structure, gitu ya. Ini apa sih? Nah ceritanya gini teman-teman. Saya mau tanya apa yang membedakan kalau kita punya tabel baju sama tabel celana cowok ya, celana panjang cowok. Oke, saya boleh tanya nggak? Kalau baju, biasanya atributnya apa aja? Kalau Lebaran nih, kalau beli baju, apa nih yang dilihat? Ada yang mau bantu? Coba Mbak Amanda nih, suka belanja nggak Mbak Amanda? Itu Mbak Novi, udah mau Lebaran nih. Kalau baju atau celana panjang, ada yang bantu? Yang aktif, yang lain? Warnanya, Pak. Oke, Mas Bayu. Oke, warna. Terus apa lagi? Ukuran, Pak. Ukurannya apa? Mbak Rifa. Kalau baju cewek itu apa sih ukurannya? Muat, pas, longgar gitu ya? All size. All size. Apalagi? Kalau baju perempuan tuh kalau besar-besar itu besar-besar ukurannya tuh pakai apa ya? Ada kayak sepatu nggak sih? Atau ini ada sepatu nggak sih? Oke, selain ukuran apa lagi? Mbak Rifa, kalau ukuran baju cewek itu apa? Ada Kalau laki, S, M, oh, standar oh, biasa sih, Pak. oh gitu. Iya. Kalau laki-laki tuh, setahu saya kalau beli kemeja itu ukuran dia 14, 15 gitu ya, 12, 14, 15 sih. Kalau saya pakai 15. Jadi kita tahu ukurannya berapa gitu ya. Terus kalau yang lain, selain ukuran apa? Baju. Ini ngomong baju aja udah beda nih. Ada baju cowok, baju cewek nih. Modelnya. Model. Modelnya. Oke. Apalagi? Instruksi pencuciannya, Pak. Instruksi pencuciannya. Kenapa dia? Ya, karena Hmm. ini, Pak, Ada yang bahannya kan oke. beda-beda gitu. Jadinya ada cara pencuciannya berbeda juga, Pak. Oke. Ini bahannya barusan beda ya. Hmm. Oke. Ada lagi? Lengan panjang, lengan pendek, beda nggak? Beda, Pak. Oke. Ada lagi? Cukup? Oke, kita sekarang pindah ke celana ya. Kalau celana panjang apa biasanya? Mas Mas Hamed, Mas apa ya? Mas Didi masih online? Apa udah selongsoran? Masih, Pak. Masih, Masih. Pak.
Oke, kalau beli celana panjang, apa tuh yang dilihat? Yang bedain satu dengan yang lain apa? Bahan, Pak, bahan. Bahan. Apalagi? Ayo, Mas Didi. Celana panjang. Mau lebaran nih. Kalau bilang sama istri, tolong dong beliin. Beliin apaan? Celana panjang. Oke. Yang kayak gimana? Kan di sini nanya gitu ya. Iya. Nah, apa tuh? Bahannya. Terus apa lagi? Bahannya. Itu ya, Tuh, apa ya? jenisnya, Pak, Jenis apa? Contohnya. Kan istri pensil, kagak ngerti. pensil, spidol, apa pulpen gitu, Pak. Lah, ngomong celana panjang ini. Iya, ada celana pensil, Pak, maksudnya. Oh gitu. Baru Ada tahu yang saya. ada yang pensil apa yang biasa gitu. Oh, Jenisnya, Pak. oke. Apalagi? Baru tahu saya. Pesan celana pensil gitu. Oke, lanjut. Kalau celana panjang apa lagi, Bang Didi? Saya lagi, Pak. Iya dong, sampai habis nih. Bahan, jenis, eh, oh, Warna. nama, Pak. Oh, nama brand. Ya, brandnya maksudnya. Pak. Hmm. Apalagi? Emang kalau agak siang udah jam 12 tuh gula udah agak kurang sih. Ayo, apalagi? Ukurannya nggak? Ntar nggak muat lagi. Iya, size-nya, Pak. Ukuran. Oke. Apalagi kira-kira? Model? Model? Model boleh, model. Oke, dah ini dulu ya. Baik, Iya, teman-teman. boleh. Ya, warnanya mana? Udah ya? Warna belum nih? Udah belum sih? Lihat sekali ya? Oh, belum. Warnanya belum Belum, nih. belum. Oke. Nah, teman-teman, kalau diperhatiin di sini, ada nggak sih yang sama? Ada nggak sih yang beda gitu ya? Ada nggak kira-kira? Kalau ukuran cowok apa biasanya? Kalau saya tahu saya sih 36 sampai 42. Kan gitu ya? Ukuran Iya, gitu Pak. ya? Betul. Kalau baju tadi kan Mbak itu bilang R sama itu pasti beda kan ukuran? Nah, ini ukuran udah beda nih. Warna bisa sama ya, model bisa beda-beda nih. Oke, kalau instruksi bisa sama kali ya. Di ini gitu ya. Waduh, baterainya mau habis. Terus bahannya bisa beda-beda nih. Tipe lengan, ini juga beda nih. Di celana nggak ada lengan kan. Warna sama, model sama instruksi. Bahannya bisa beda-beda nih. Jenis, nah ini juga beda nih. Terus ukurannya juga beda. Model juga beda. Atau model sama kali ya teksnya ya. Oke. Nah dari sini teman-teman, ntar ya saya mau cari powernya dulu nih. Kok tiba-tiba baterai saya nggak cukup. Belum menit. Oke, ntar ya, ntar ya. Oke, udah. Siap. Nah, saya mau jelasin gini. Jadi, kalau misalkan kita punya sistem database gitu ya, yang kita mau bilang, oke, kita mau bilang, kita punya tabelnya supaya cepat. Kita tuh simpen ini aja ya, simpennya misalkan apa ya, katalog produk gitu ya. Kita nyebut produk aja gitu. Terus nanti kita kasih nama itu, nama. Kelihatan nggak sih tulisannya nggak kelihatan? Oke.
Terus kalau kita punya produk nama, terus gimana kalau harga kan gitu ya. Tuh lemot jadinya komputernya kenapa nih ya. Enggak. Terus nama, harga. Nah, nanti kalau detailnya, detail gitu ya. Kalau ini kan kalau dibuat kan di satu-satu aneh ya, misalkan kalau di versi yang tadi ya, kita punya produk, maka kita harus simpan nama semuanya kan, bahan, misalkan terus ada ukuran baju, karena dia harus XL, ML gitu ya. Terus ada ukuran celana gitu ya, 39 sampai 42 misalnya gitu, 36 deh. Terus ada model, kan banyak tuh. Nah, gimana kalau cuman begini, detail gini, cuman kita pakai nama Jason tadi. Kenapa? Biar biar apa? Jason B namanya. Kenapa? Biar nanti detailnya di sini aja. Misalkan nih, kalau yang beda-beda tadi kan ukurannya. Misalkan ukuran gitu. Ukurannya apa? Ukurannya tadi si itu, misalkan kalau baju dia jadinya XL gitu ya. Gitu ya. Terus koma. Apalagi nih, oh misalkan dia bahannya, karena bahannya baju cowok misalnya gitu, bahannya, salah, katun, kan gitu. Nah, terus si siapa, apalagi misalkan tipe lengannya panjang, dikasih kurung kurawa lagi. Jangan lupa kalau itu biasanya kasih kutip gini nih. Nah, ini tujuannya apa? Jadi nanti kalau misalkan, ini kan kalau tabel gitu ya, tabelnya begini, kok jadi menurut saya sih? Tabelnya begini, kalau tadi nih harga sama nama. Misalkan di sini baju eksekutif biru muda. Biru muda, misalkan tipe misalkan office. Gitu ya. Harganya misalkan 129.000. Kan gitu ya. Nanti database-nya kedua, dia itu misalkan tadi baju wanita, terus apa ya, baju wanita, baju wanita ya apa ya, baju wanita misalkan lebaran, gitu ya, lebaran merah. Nah ini harganya misalkan 136.000. Salah, dia bikin 36, itu 31, nggak apa-apa lah ya. Terus kita bilang lagi, oh nanti, nah nih misalkan bahannya, nggak tahu nih, misalkan sutra lah ya, nggak ada 100. Oke, misalkan terus modelnya panjang sebadan, gitu ya. Terus ukurannya misalkan 60 cm. Nah, ini semua ini dibuat jadi namanya ini JSON B gitu ya. Kenapa pakai JSON? Karena nanti untuk hal-hal yang kayak gini nih, kalau misalkan distrukturin gitu, tabelnya banyak banget gitu. Pertama banyak ya. Kalau dibuat gini kelemahannya itu dia jadi banyak. Terus yang kedua, nanti field-nya banyak banget juga. Field-nya itu beragam. Gitu. Nah, dua hal ini dengan tabel yang banyak dan field beragam, itu nanti kebayang nggak waktu proses query-nya? Ngambil datanya itu repot. Query-nya itu repot gitu. Kalau repot tuh bahasa teknikalnya, cost-nya tinggi. Kenapa? Dia harus lihat ini, select ini, select ini, select ini gitu. Kan repot ya, misalkan yang dicari biru gitu.
Dia kan mesti lihat tabel baju, ada nggak yang biru, celana, ada nggak yang biru gitu ya. Tapi kalau misalkan dia jadi satu tabel yang di sini, nggak mau keluar, dia hang. Wah, dia nggak kuat angkut gini banyak. Nah, kalau kayak tabel, aduh, nah ini, kalau dia pakai tabel seperti ini, dia tuh akan lebih cepat. Kenapa? Tabelnya cuma satu. Ini manfaatnya ya, manfaatnya. Ya, tabelnya satu, gitu. Strukturnya seragam. Ini kalau dari sisi apa processing gitu ya, database ini nanti teman-teman belajar performansi. Ini jadi ringan. Pertanyaan gini, Panton, terus kalau mau nyari biru gimana gitu? Kalau dia mau nyari kata biru gimana? Nanti ada formatnya nih. Nanti kalau teman-teman baca di materi ini, di materi ini ya, di materi ini. Nah, nih, gitu ya. Nanti dia bisa pakai tanda inian, apa? Tanda panah, tanda apa? Oh, nggak dijelasin ya. Nanti ada kayak tanda panahnya. Nah, ini dia. Dia kan nyari nih, warnanya gini-gini ya, gitu ya. Nanti, nah pakai tanda ini nih, tanda panah minus, tanda besar lebih besar 2 kali. Pakai tanda seru, gitu. Jadi nanti kasih contoh kali ya. Nah, ini tipenya jobs. Nah, ini contohnya. Nah, misalkan karyawan nih, Andi, ya ada Instagram, ada TikTok, tapi kalau si Budi punya LinkedIn sama email, si C punya GitHub sama website, itu kan beda-beda tuh. Cara-caranya gimana? Nah, ini nanti dikasih sosial media, LinkedIn, operator. Nah, untuk ngeceknya ini nanti pakai tanda inian, ini nih, pakai tanda ini. Minus ini atau operator tanda tanya. Sini. Operatornya nih, minus ini. Gitu ya. Mungkin saya akan buatkan video kali ya teman-teman ya, untuk lebih detail. Tapi idenya, saya barusan ngasih ide bahwa untuk database yang unstructured, gitu ya, ya, aduh tulisannya kacau. Teman-teman pasti nggak bisa baca, kasihan. Coba kita ganti teknik ya. Kayak pakai ini deh ya, teman-teman ya. Kita ganti tulisannya di putih. Oke, kita ini ya. Untuk database yang unstructured. Sekarang tuh kita udah punya solusinya gitu ya. Nah, solusinya apa? Solusinya itu adalah dengan pakai tadi JSON B. Ya Allah, jadi lama kalau kayak ini ya. Tuh. Idenya adalah kita mendefinisikan field-nya itu tadi dengan nah ini tipenya JSON B ya. Pertama ini mungkin teman-teman bertanya integer sama varchar. Nah di Postgre itu ada JSON B. Nah gunanya apa? Gunanya buat nyimpen yang kayak gini nih. Jadi pas insertnya itu dikasih kayak kurung kurahwa, standar JSON-nya tadi, terus dengan tanda tutup kutip lagi di sini kurang lagi. Ini berarti udah di insert nih. Perhatiin ya, ini yang insert dipakai 1 gitu ya, tapi pas di dalam itu pakai kutip 2. Nah, nanti ada pertanyaan mungkin teman-teman coba kalau misalkan ada kutip di dalam sini gitu misalkan. Itu gimana ya kalau bahasa Inggris misalkan it's-nya pakai kutip baru S gitu. Ini gimana nanti teman-teman belajar caranya gimana kalau ini masuk ke sini. Oke, teman-teman mungkin sampai di sini dulu diskusi kita gitu ya untuk minggu ke-6 ini. Idenya adalah bagaimana kita aja belajar tadi di awal mulai bangun database, create database, terus ternyata kita belajar juga akhirnya ketemu malah
gimana nge-bypass gitu ya, nge-bypass database pakai apa? Pakai Docker langsung gitu ya. Jadi buat Mbak Mbak Nani, terus Mas apa tadi? Purbaya ya? Bukan Purbaya, siapa namanya? Mas Putra gitu ya, atau Mbak Novi yang punya masalah dengan database atau dengan DB-nya, pindah mode ya ke ini ya, mode direct langsung. Jadi sebenarnya kita tuh nggak butuh DB Weaver sebenarnya untuk ngebuat ini. Cuman dia akan mempermudah aja sebenarnya, mudah mengolahnya. Tapi kalau untuk orang-orang yang sudah level medium advance, mereka lebih suka kayak gini langsung, select ini seperti itu. Teman-teman, sampai sini dulu materi saya. Silahkan kalau ada pertanyaan terakhir, 1 atau 2 orang. Boleh ya, silakan. Mas Putra, masih ada pertanyaan materi hari ini? Mbak Novi, Oh Mas ya, Ahmed? Pak, izin Pak, izin nanya Pak. Ah, Kalau misalkan di MySQL atau di Postgre, kita bisa nggak kayak kalau di Excel itu istilahnya VLOOKUP data atau di MySQL kan sebutnya join ya Pak Oke, ya. betul. Nah, nah, kalau misalkan intinya kalau itu misalkan di MySQL itu kita punya dua database, apakah kita bisa mencari misalkan kita mau butuh data A, sedangkan di data A itu adanya di database yang lain kayak gitu. Kan kalau setahu saya kalau fungsi join itu hanya bisa Oke, di table kan ya Pak ya. ya, Koreksi kalau salah Pak. ya, Apakah bisa Pak antar database menerapkan fungsi oke. join kayak gitu? Oke, jadi sebenarnya gini, itu sebenarnya ada yang disebut dari salah satu fungsi dari database itu kan sebenarnya menjaga integrity ya, juga menjaga security access seperti itu. Jadi dia tuh didesain hanya untuk dirinya sendiri. Nah kalau mau, nah ini mungkin belajar sedikit, namanya strategi integrasi, ini biasa diajarin di S2 ya, tapi saya ajarin di sini aja kalau nggak salah. Itu mana ya tadi saya jadi nggak suka si ini nih, apa si Woodward, karena saya suka yang sekarang. Ringan masalahnya. Gimana? Bentar ya, saya mau jelasin sedikit ya tadi. Oke, jadi teman-teman, ini saya ajarin ya, ini namanya teknik integration. Ini biasa dipakai banget di tempat saya. Oke, teknik integrasi itu kita bagi 3 sebenarnya. Oh, di sini tuh perubahan pakai buku ini. Jadi layer utama itu data, yang kedua itu proses, yang ketiga itu UI atau interface. Jadi kalau kita punya 2 sistem gitu ya, sistem A, sistem B gitu ya, supaya ini misalkan dibutuhkan untuk satu view gitu ya, view ya. Nah, miring lagi, padahal udah nggak miring. Oke, kalau butuh satu view, maka strateginya adalah kita bisa pakai 3 ini. 3 ini ya. Nah, misalkan ini dikeluarkan, misalkan tabelnya, misalkan di tabel X gitu ya, di tabel Y. Oke, ini Y ya, seperti ini ya. Ini, misalkan di X, jadi X1, misalkan ada nama perusahaan, ini jumlah karyawannya, ini pendapatan per bulannya gitu ya. Dan ada jumlah Y misalkan kita kasih buat di sini produknya A gitu ya, terus yang pakai perusahaan ID perusahaannya X gitu ya. Kan ini jadi ini ya dia produknya gitu ya. Ini apa namanya ini perusahaannya. Kan ini nggak nyambung ya, satu di sini ya. Gitu ya. Pertanyaannya kan gimana nih nyambunginnya gitu ya. Nyambunginnya itu adalah tadi kita punya 3. Pertama ada level data. Jadi gimana caranya kayak tadi Mas itu kan nanya, Pak ini bisa nggak kita gabungin jadi satu di layer data? Kan gitu ya. Pertanyaannya kan gitu ya. Nah kalau 2 kayak gini nggak bisa. Yang ada adalah ini dibuat semacam kayak ke sini gitu. Nah ini nanti ada kalau belajar lebih lanjut nanti ada konsep sync up-nya. Gimana database ini bisa nge-feeding data di sininya. Di sini. Jadi dibuat lagi di sini misalkan X-link misalkan kayak gitu. Jadi dia mirroring dari sini ke sini gitu. Level database. Level kedua itu proses. Proses itu gimana? Sebenarnya kita pakai butuh web server atau web service ya itu ya, back end gitu. Yang gunanya misalkan pakai Golang atau apa gitu. Nah, dia itu
ngambil X, ngambil Y di sini, terus diproses database-nya manual, di fact gini di manual, atau sama juga dia bikin database baru, ini dimasukin ke sana gitu ya, baru di query sama dia. Bisa juga kayak gitu. Terakhir, kalau nggak bisa, ya diambil aja dari sini, serat gitu. Misalkan di tampilannya, misalkan kalau nyari produk kan, saya pengen tahu nih, saya pakai produk apa gitu ya, view-nya, misalkan view gitu ya, view perusahaan. Oke, Bapak tuh punya produk X gitu. Nanti pas ngomong ini, dia baca database yang ini dulu, baca gitu ya. Terus saya pendapatan apa? Saya pakai produk apa aja ya, gitu. X. Nah, pas ini dia lihat ke sini, query-nya ke sini. Tolong dong query, gitu. Jadi dia bisa ngedetilin gitu. Nah ini kalau di UI, kayak gitu-gitu. Itu sih Mas, kalau di saya strateginya kalau misalkan ada dua database yang terpisah. Berarti kalau pakai metode scrap data, bisa Pakai, nggak Pak? bisa. Itu namanya Bisa ya? proses, bisa. Jadi Oh, kalau dua iya. sumber, Mas pakai ambil sini, gitu ya, proses, ini segini, proses. Nah, problemnya adalah, kalau kayak gitu, data integrity. Misalkan pas Mas ambil, terlambat 1 hari, siangnya misalkan ini, di A, si produk X ini tiba-tiba perusahaan ini putus gitu ya, nggak make. Tapi di sini masih kecatat. Nanti data hasil ininya nggak repot, nggak dapat error. Itu problemnya dengan scraping. Nah, kalau menurut gitu. saya yang paling terbaik adalah di sini nih, gimana dia bisa meng-sync up data secara almost real time. Seperti itu. Ini udah teknologinya udah banyak nih ngupdate kayak gini-gini. Tapi kalau kita nggak punya akses ke dua sistem ini, strateginya pakai diproses nih. Misalkan scheduling per 1 jam, per 15 menit, gimana caranya kita bisa misalkan taruh database lagi di sini. Bisa juga kayak gitu. Ngambilin, nge-sync up ke sini, jadi query-nya cukup ke sini aja data sistemnya. Oke. Siap, Gitu? makasih Pak penjelasannya Siap. Pak. Oke. Satu lagi, silakan ada pertanyaan? Mbak, siapa nih? Mbak Amanda, masih bisa catch up nggak ya? Mbak Riva, masih catch up ya? Kalau ada yang kurang jelas, Mas Putra juga, Mas Alfi, Mas Alfi insya Allah bisa kecap lah banyak ya. Mbak Novi, kalau ada yang kurang jelas silakan di WA aja ya, Pak Anton saya belum jelas nih yang ini gitu. Ditulis aja. Ini kita udah, sebenarnya kalau konsep pengenalan database sudah selesai. Nah yang belum itu memang kita di query ya. Di query. Itu nanti ada di tahapan selanjutnya. Kayak tadi ada konsep join. Jadi kalau ada 2 tabel gitu ya, gimana kita ngambil informasi di sini. Misalkan gini tadi ya, misalkan ada perusahaan A gitu ya, perusahaannya dia pakai bahan apa gitu. Nah, kita tuh bisa bikin tampilan bahwa perusahaan B A ini gitu ya, dia pakai produknya ini gitu, namanya apa gitu. Jadi misalkan perusahaan A pakai produk B, deskripsi dari produk B itu apa. Sedangkan B dan deskripsi di sini ini ada fungsi namanya join. Nah, terus misalkan kayak gini, Pak Anton, kalau misalkan di sini ada harga gitu ya, harga 10.000, ada yang 5.000 gitu ya. Gimana saya milih hanya yang 10.000? Nah, itu namanya where ya gitu. Jadi kita kasih, pokoknya saya hanya mau yang misalkan di batas 10.000. Nah, nanti tuh ini keluar, yang ini nggak keluar. Gitu ya. Itu untuk next-nya, where-nya. Terus nanti ada lagi grup. Grup itu adalah misalkan nih sama kayak gini ya. Misalkan di sini ada informasi kelas perusahaan gitu ya. Tolong dong digrupkan grup by kelas perusahaan. Jadi nanti misalkan duitnya transaksinya berapa. Jadi kita kayak bunyi nih, saya pengen kelas perusahaan misalkan 1 itu berapa sih total belanjanya atau rata-rata belanjanya berapa gitu ya, rata-rata gitu. Atau kelas 2 berapa totalnya berapa. Nah, kalau pakai udah menggrup-grupkan itu, kita udah mengelompokkan data seperti ini, kita namanya pakai grup nanti. Gitu. Join nanti ada 3 macam, ada yang full, ada yang inner, ada yang left, ada yang right. Jadi kalau left itu P sama ini digabung gitu ya, dijoinkan gitu ya. Semua P itu ada kecuali termasuk yang B-nya kosong. Misalkan nih perusahaan A gitu ya, dia beli nih produk tertentu gitu ya, sampai nilainya bukan 1 juta. Tapi ada juga perusahaan B yang belum pernah beli, jadi dia 0. Nah itu nanti pakai left join namanya.
Nah, itu mulai masuk kerumitan-kerumitan, nggak rumit sih, simple sih. Kalau udah tahu paham konsepnya, left join sama right join, udah kita udah tahu, oh ini konsepnya ini. Gitu. Itu kalau full atau inner itu pakai where, gitu. Join juga bisa. Where sih biasanya. Kalau where itu sama dengan join sebenarnya. Tapi idenya semua yang di A sama di B yang sama itu keluar. Itu pakai where. Itu nextnya ya, teman-teman. Kita akan mengoprek ini banyak macam perkembangannya udah. Saya juga lihat, wah udah canggih banget sekarang. Itu ada di materi-materi berikutnya ya. Di kalau teman-teman mau, saya pengen tahu ini nggak apa-apa dikebut baca ya. Baca itu harus ngebut bahkan biar kita tahu. Ini bahkan ada konsep CTE ya. CTE itu jadi nanti saya ajarin lagi nih selek-selekan yang ini udah mulai select-ware ya. Tapi lebih rame, ini lebih rame nih. Nah, ini mulai select nih. Nah, ini ada grup ya. Minggu depan ini ya. Minggu depan. Oke, teman-teman, udah jam 12. Sesuai janji saya, sampai jam 12. Alhamdulillah kita selesai. Kalau ada pertanyaan, langsung di grup ya. Jangan ditunda-tunda. Sempatkan waktu. Materinya agak berat, memang saya buat teman-teman materinya berat. Kenapa? Kalau nyantelnya sedikit itu sudah sama-sama yang lain gitu. Karena emang saya paksakan untuk teman-teman di enhance banget. Jadi kalau saya itu punya teori, kalau teman-teman bisa paham banyak, yang nyantel sedikitnya itu udah bisa kompetisi sama yang lain gitu. Jadi saya sengaja ngasih materinya segini gitu ya. Nanti kalau teman-teman pahamnya segininya itu udah sama dengan orang lain. Orang lain tuh belajar cuma sampai sini gitu. Teman-teman saya paksa untuk masuk belajar sampai sini. Agar ini jadi kalau orang yang paham jadi advance gitu ya. Tapi kalau yang mampu segini, teman-teman tuh udah jadi equal. Udah bertanding sama yang lain. Karena yang lain cuma bertanding sampai sini. Oke, ini strategi saya belajar. Oke, teman-teman, gitu aja dulu ya. Kita akhiri. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau salah-salah. Tadi juga ada agak kelambatan ya, karena saya ternyata di Beaver-nya menurut saya kurang canggih, atau saya yang makainya kurang canggih. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Selamat berpuasa. Kuat sampai sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat selalu. Hati-hati di jalan kalau boleh pulang dari kerjaan. Amin. Oke, pamit ya. Ya, Pak. Bang Al